Halo para Genesis Trader, kenalkan saya Hadrian Menat dari Genesis Trading System, membuat trading Anda menjadi lebih mudah. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai kasus yang lagi trending ya di minggu-minggu ini ya. Jadi banyak kawan juga bertanya gimana pendapat Pak Hadrian tentang kasus Joska ya dan gimana dengan saham LUCK-nya ya. Oke, kita akan coba bedah satu persatu ya. Di sini kita coba memposisikan diri sebagai praktisi pasar modal saja ya, sebagai orang netral ya. Saya tidak memihak siapapun. Di sini kita hanya coba membahas eh, peluang dan kasus ini seperti apa. Oke, kita akan coba bedah ya bagaimana si saham LUCK sendiri dan opini saya mengenai si Joska. Oke. Nah, yang pertama teman-teman bisa lihat prospektus ya, PT Sentral Mitra Informatika ini kode sahamnya LUCK ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat di idx.co.id ya. Di sini LUCK sebenarnya penjaminnya adalah PT Pirip Sekuritas ya, dengan sindikasi ya, ada Universal Broker, Arta Sekuritas, Panin, Sinhan, Erdika ya. Jadi di sini sindikasinya rame-rame ya. Nah, ya, ini prospektusnya bisa lengkap. Anda tinggal klik ini ya, idx.co.id/media/sekian sekian ya, atau Anda Google aja akan ketemu prospektus lengkapnya tentang apa sih perusahaan LUCK itu sendiri ya. Oke, pertama-tama kita akan melihat bedah ini ya dari izinnya dulu nih ya, dari pasar modal yang ada di Bursa IDX dan diakui OJK ya. Pertama sebenarnya izinnya ada 4 sini. Ya, jadi akan kita coba bahas satu persatu ya. Ada WPPE, ada WMI, ada WPEE ya. Yang syariah kita tidak terlalu bahas. Jadi kita akan coba lihat masing-masing dari izin-izin ini ya. WPPE sebenarnya adalah izin individu ya, dipakai oleh sekuritas untuk kegiatan pemasaran teman-teman, dari opening account, edukasi hingga menjalankan transaksi beli jual. Tapi ingat ya, transaksi beli jual adalah keputusan si klien ya, mau dia lewat software tekan sendiri, eksekusi sendiri, atau lewat software desktop ataupun via dealer sekuritas yang menggunakan by phone. Intinya itu adalah keputusan dari klien sendiri ya, bukan sekuritas yang menjual belikan, bukan si brokernya, bukan si salesnya, tapi ada keputusan beli jual dari si klien sendiri ya. WPEE adalah izin wakil penjamin emisi efek, dipakai oleh sekuritas untuk meng-IPO-kan ya suatu calon emiten. Contoh di sini LUCK, dia ketika mau IPO ya go public, dia butuh penjamin emisi efek ya, ini Pirip Sekuritas, ada UBIS, sindikasi dengan Penin juga, LDK dan Sinhan ya, meng-IPO-kan LUCK. Ada juga izin WMI ya, manajer investasi. Di sini dia adalah izin yang dipakai untuk mengelola suatu portofolio ya. Tapi MI ini kan ada peraturannya juga ya, POJK nomor 31 ini ya. Sebenarnya dia mewakili kepentingan investasi, mewakili perusahaan efek untuk menjalankan kegiatan investasi. Ya biasanya sih MI ini boleh dipakai oleh para aset management ya. Jadi untuk mengelola suatu portofolio. Tapi bukan individu-individu biasanya ya. Jadi sini mengelola sebuah portofolio perusahaan ya. Jadi izin-izin ini intinya di sini adalah WPPE dan WPEE yang kita lihat. MI kita akan juga lihat apakah Joska memiliki ini apa tidak ya. Tapi kalau lihat dari berita-berita sih izinnya belum tentu dia memiliki ini ya. Nah ini juga belum tentu nih gitu. Karena ini akan jadi hal yang menarik terkait izin ya. Pertanyaan saya gini, di manakah posisi saham LUCK dan posisi Joska ya? Jadi kan LUCK kan ini nama perusahaannya PT Sentral Mitra Informatika ya teman-teman ya, calon emiten ya. Dia ingin IPO ya, dengan prosesnya lewat sekuritas penjamin ya, Pirip, Ubis dan kawan-kawannya ya. Di IPO melalui proses OJK, bursa dan segala macam, apakah going concernnya oke, apakah ngapun keuangannya oke. Lalu kan sebelum dia ke pasar kan ada ini kan di IPO, fix allotment dan point allotment ini di primary market nih ya, di pasar primer ya kan. Lalu baru dia ke pasar reguler ya kan, di mekanisme pasar nih. Nah pertanyaan saya cuma satu di sini, kan ada Joska di sini ya kan, apakah dia kan financial planner nih ya, apakah menjadi investasi, apakah perusahaan yang under OJK, apakah memiliki WPPE, perantara dengan efek ya kan. Ini kita perlu gali lebih lanjut. Di pendapat saya juga kurang tahu informasi ini, tapi kira-kira yang saya gambarkan adalah apakah dia memiliki izin-izin ini, lalu dia terlibat ya di
IPO ini ya, dia ikut fist allotment ya, mungkin dia sebagai di primary market, dia ikut beri di book building, atau dia ikut di pasar reguler, dia beri jual di mekanisme pasar seperti biasa. Nah, ini yang jadi penting nih, posisi Joska ada di mana untuk bisa membedah kasus ini ya. Nah, lalu kita sebagai investor atau trader melihat hal ini sebagai peluang nggak? Sebenarnya peluang, teman-teman ya. Kalau saya waktu itu ya, saya bisa cek di RTI ya, company history dan key statistik ya. Di sini IPO price-nya adalah 286. Ingat ya, harga IPO 286. Jadi ketika Anda dapat fixed allotment di atau ketika ikut pooling ya, big building, harga IPO itu 286, teman-teman. Saat ini aja harga 322. Sebenarnya masih di atas harga IPO ya, gitu ya. Secara profit pun perusahaannya bukunya profit nih, gitu loh ya. Jadi ya ini sebenarnya perusahaannya secara statistik data still oke gitu loh ya, masih profit, harga ini juga masih di atas harga IPO kok gitu loh. Nah, kalau kita lihat chart ya, lihat chart dari harga IPO 286 nih, saya tarik ke harga tertinggi, dia sempat ke 2050 teman-teman ya. Ya, kebayang nggak? Dari 286 ke 2050 itu naiknya 616% guys. Jadi bayangkan dalam kurang lebih berapa ya, 9 bulan ya, 8-9 bulan ya kan, itu naiknya 616% gitu. Saya sebagai trader sih menikmati banget kenaikan-kenaikan LUCK ini. Kita bisa ikut di dalam kenaikan-kenaikan harga saham ini gitu loh, ya kan. Nah, walaupun setelah itu kalau saya tarik secara weekly ya, biar agak lebih kelihatan gambarannya ya, setelah naik ke 2050 dia turun tajam, tapi kan turunnya kan nggak serta-merta dalam 1-2 hari teman-teman. Ini kan dari 2019 ke 2020 ini kan butuh waktu sekian lama nih ya kan, hampir setahun kan, udah juri kan ya. Jadi turunnya juga sedikit, ini sempat naik lagi, turun lagi ya kan, naik lagi, turun lagi. Jadi kasus ini diperkarakannya baru sekarang, padahal sampai saat ini kan sebenarnya kalau dari 286 ya udah untung sampai sekarang pun sebenarnya kalau dibandingkan dengan harga IPO ya 286 sebenarnya masih di atas harga IPO kok gitu loh. Jadi menurut saya ya agak ini juga ya, agak bingung juga ya, masih harusnya sih untung, cuma apakah diberikannya di sini ya saya kurang tahu nih gitu ya. Jadi ya ini tinggal perkara nanti membedah lebih dalam untuk data-data yang lebih akurat. Tapi secara chart ya sebenarnya kita sebagai trader yang mandiri kita bisa ikut kenaikan ini. Di sini kita sudah keluar ya. Kalau kita bedah chartnya LUCK ya kita coba lihat ya secara daily ya, dari awal sebenarnya di sini teman-teman, dari IPO itu 2018 ya, kita geser deh ke paling kiri. Nah, sorry, ke 2018. Sip. Nah, dulu itu pergerakannya kan relatif ya, itu masih auto reject lalu sideways lah ya. Tapi transaksinya bisa kita lihat likuiditasnya di sini hanya 0,13 bio ya, atau 100 jutaan lah sehari ya. Jadi masih belum terlalu liquid ya, 100 jutaan, di bawah 100 juta, 200 jutaan ya. Lalu mulai breakout nih, sempat sini ada transaksi sebesar 23 miliar hari itu ya. Lalu transaksi itu mulai meningkat 2 bio, 5 bio, 2 bio, 3 bio, 3 bio. Jadi dari 200 jutaan mulai ke 20 bio, tiba-tiba langsung ke 5 bio, 4 bio, 2 bio, dan kata-katanya akan meningkat terus sampai akhirnya likuiditasnya sampai 3,7 bio, 4 bio, dan terus meningkat ya. Sempat turun ya, lalu naik lagi, dan transaksi sudah jadi 10 bio ke atas ya. Transaksi hariannya udah 26 bio, 22 bio, 27 bio. Saya nggak tahu di sini investor berpikir apa ya, apakah serakah atau tidak. Tapi di sini adalah posisi yang sebenarnya sudah untung, saya yakin ya, secara investasi pasti udah untung, kecuali diberikannya ya di apa istilahnya, apa dia baru beli di sini gitu kan ya, saya nggak tahu juga. Tapi kalau dia beli dari harga IPO sampai sini sebenarnya udah keuntungannya kan 616% teman-teman, sangat tinggi ya. Nah di sini udah turun nih, udah patah tren. Secara trader kita udah out di sini ya, di sini kita nggak masuk lagi ya. Andai kata masuk di sini pun sini bisa keluar ya. Ini sebenarnya sini sempat ngamanya kayak 50 bio transaksinya, 11 bio, 20 bio. Jadi sekarang udah mulai
sepi lagi ya, cuma mulai 200 juta, 100 juta ya. Terakhir 3 bio transaksinya. Mungkin karena kasus Joska ini meningkat, mungkin banyak transaksi beli jual ya terakhir ya. Tapi secara chart Anda lihat likuiditasnya. Kan kelihatan ya dari sepi-sepi rame ya, fase akumulasi, partisipasi lalu distribusi ya. Ketika distribusi itu butuh waktu cukup lama dan investor saya rasa bisa exit di situ. Cuma saya nggak tahu kenapa, tapi banyak yang tidak exit di situ ya. Tapi secara chart sebenarnya banyak sekali pintu exit dan alarm atau sinyal-sinyal untuk exit di situ ya. Fundamentally saya nggak tahu, fundamentally sih secara buku sih masih oke, tapi kalau dia udah ngeliat penurunan harga biasanya fundamental pun kan juga bisa taking profit di situ ya. Jadi opini saya gini teman-teman, kalau saya rangkum dari kasus ini, jangan pernah menitipkan uangmu ke orang lain ya. Buat saya termasuk saudara atau keluarga. Karena apa? Hal terpenting dalam sebuah investasi buat saya adalah sebuah kendali atau kontrol ya terhadap apa yang kita investasikan ya. Jadi nomor 2 ini saya kasih ibarat teman-teman. Kalau dunia investasi ini ibarat medan perang. Uang kita itu ibarat prajurit. Masa kita kasih prajurit kita ini ke orang lain buat yang mengendalikan ya? Kita ini adalah jenderal atas prajurit kita teman-teman. Jadi kalau uang saya investasikan, uang ini saya tahu nih mau kemana, larinya untuk apa dan sebagainya macam. Seperti itu ya. Jangan biarkan uang kita dikendalikan oleh orang lain. Itu prinsip saya ya kan. Nah, kalau menurut saya pribadi dalam kasus Joska ini ya, saya tidak tahu, kita mesti bedah ya keterkaitan dia bagaimana, peran dia di mana yang tadi kita bisa bagankan ya, apakah di IPO, apakah di pasar reguler, di mana dia ambil posisi ya kan. Nah udah, kalau dia mengelola uang orang lain, jelas saya rasa kurang tepat, karena harusnya yang boleh melakukan aksi beli jual di akun individu ya itu hanyalah ke klien ya. Kalau kita sebagai trader atau investor, kita bisa menikmati kenaikan 616% ini sendiri ya. Mungkin beli keluar ya, nggak akan mutlak 0,1%, ini bisa beli keluar. Saya rasa banyak trader yang menikmati keuntungan di sini ya. Cuman mungkin bagi para teman-teman yang menitipkan dananya pada Joska ini sebagai pengalaman berharga, dan saya rasa jika ada kasus legal mungkin akan diselesaikan secara legal ya. Semoga, saya berharap dapat jalan tengah yang terbaik untuk semua pihak. Secara saya, opini saya ini teman-teman ya, jangan pernah menitipkan uang ke orang lain. Jadilah jenderal atas investasi yang kamu buat sendiri ya, kamu pegang kendalinya. Kurang lebih itu teman-teman dari saya ya. Ini ada satu quote ya dari Warren Buffett, akan bilang risk comes from not knowing what you are doing ya. Jadi kamu akan beresiko jika kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan ya. Kalau dari Robert Kiyosaki ya, dia akan ngomong investing isn't risky ya, not being control is risky. Jadi yang supaya Anda tidak beresiko, Anda harus punya kendali atau kontrol di investasi Anda ya. Kurang lebih itu teman-teman opini saya mengenai kasus Joska dan LUCK ya. Secara harga masih di atas harga IPO kok sebenarnya menurut saya. Jadi secara tren memang lagi sideways, tapi sebenarnya dulu sempat 616% kenaikannya dari harga IPO ya. Jadi teman-teman, jadikan pengalaman ini juga sebagai pembelajaran kita ya. Mungkin kesalahan orang lain bisa jadi satu masukan yang berharga untuk kita ya. Semoga profit teman-teman ya, happy profit. Terima kasih.